kita sebagai organisasi yang bukan organisasi kemarin sore, sudah selanjutnya kita juga paham tentang aturan main di organisasi kita. Makanya saya dengan sahabat-sahabat Ansor yang lain itu selalu bicara, selalu mengingatkan bahwa jangan sampai ada dusta di antara kita. Satu organisasi, sebuah organisasi itu tergambar dari ketua. Pola ketua, gaya ketua itu seperti apa? Itu akan menggambarkan satu organisasi tersebut. Kemudian unsur yang kedua itu ada anggota atau bisa disebut dengan pengurus. Ini yang membantu kinerja ketua. Sehingga di situ ada struktur kepengurusan. Ada ketua, sekretaris, bendahara, departemen atau seksi-seksi. Yang ini sudah dibahas di keorganisasian ya. Ini lebih matang di keorganisasian. Seorang ketua, seorang pemimpin dibantu oleh pengurus yang lain. Setiap pengurus ada tugasnya masing-masing. Ada bidangnya masing-masing, baik itu wakil ketua, sekretaris, bendahara maupun departemen-departemen. Sehingga apa? Kinerja ketua itu mengontrol, mengkondisikan dari masing-masing kepengurusan ini. Jadi setiap ketua itu tidak harus turun terjun langsung, tetapi memberikan konsep, kemudian memberikan arahan sampai mengevaluasi kinerja. Sehingga apa? Misi, tujuan, target itu yang menjadi unsur ketiga itu tercapai. Ketika organisasi sudah mempunyai tujuan, sudah mempunyai target, kemudian dikomunikasikan dengan semua anggota, semua pengurus, maka diajak bersama. Ini loh, kita mau ke sini, jalannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dijelaskan semua. Sehingga kepengurusan itu paham, kita itu mau dibawa kemana, kita diarahkan kemana, itu semua tahu. Sehingga ini akan memudahkan dalam mempengaruhi orang lain ketika tahu akan tujuan. Hasil kongres, baik IPNU maupun ke atasnya, itu produk hukumnya harus dipelajari. Itu yang menjadi acuan kita. Itu yang menjadi kitab hukumnya organisasi. Peraturan dasar, peraturan organisasi maupun anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Itu harus selalu dipelajari. Karena itu akan berkembang dan menyesuaikan zaman. Bisa jadi yang kemarin tidak boleh, hari ini boleh, ataupun sebaliknya. Dan kemungkinan itu akan mengalami revisi-revisi, ya, mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan zaman. Dan yang penting lagi, bisa jadi tujuannya lebih spesifik atau bahkan berubah arah. Itu harus dipegang. Jadi selain kita proses ria di bawah, selain kita berkegiatan di bawah, kita sebagai organisasi yang bukan organisasi kemarin sore, sudah selanjutnya kita juga paham tentang aturan main di organisasi kita. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah wewenang moral. Ini karena memiliki integritas, bermoral baik, berada di tengah anggota terutama saat ada masalah. Wewenang ini lebih mencair. Ya, ini juga hampir dengan karismatik, ini terbawa dengan lebih sering ngumpul, lebih sering ngopi. Makanya saya dengan sahabat-sahabat Ansor yang lain itu selalu bicara, selalu mengingatkan bahwa jangan sampai ada dusta di antara kita. Ya, dalam organisasi itu penting. Jangan ada dusta di antara kita. Nek ono ra penake ya diomongke. Ono ra penake disampaike, aja glendeng nang mburi,
ujuk-ujuk ngilang ora aktif. Disampaikan apa yang tidak nyaman, yang menjadi tidak nyaman itu apa, disampaikan. Kemudian dengan konsep, kalau saya dengan sahabat-sahabat yang lain dengan konsep ngopi bareng. Ono masalah ngopi bareng. Itu akan tercipta solusi. Nek wis ngopi, nyantai, ngelinting, kemudian pikiran itu kan fresh, berpikir itu lebih jernih, maka solusi itu akan muncul. Dan saya juga termasuk yang meyakini bahwa setiap masalah itu pasti ada solusinya. Yang menjadi utama ada komunikasi, itu penting. Ora sampai WA, telepon, ora sampai telepon, ngopi bareng. Ojo glendeng apa meneh gembosi liyane. Wah kae koyo ngono nyewegah gak mangkat isuk maneh. Yang satu terpengaruh kan. Seiring berjalannya waktu, dunia tak lagi sempurna. Seiring berjalannya waktu, pedulian semakin hilang. Kami para pelajar tak akan menyerah, menjaga kedaulatan bangsa dan agama. Untuk agamaku. Latihan kader muda PAC IPNU, IPPNU Kecamatan Sukorejo baru-baru ini diselenggarakan di MINU 24 Al-Islam, Selokaton. Ketua PAC IP Ansor, Sahabat Budi Irwanto, SPDI, memberikan materi kepemimpinan yang inspiratif bagi para peserta muda. Materi mencakup berbagai aspek kepemimpinan, termasuk 3 gaya kepemimpinan yang berbeda, prinsip-prinsip kepemimpinan yang efektif, dan karakteristik pribadi seorang pemimpin yang ideal. Sahabat Budi berharap para peserta dapat menerapkan ilmu yang didapat dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan organisasi maupun masyarakat. Tujuannya adalah mencetak kader muda yang menjadi pemimpin yang amanah, bijaksana, dan mampu membawa perubahan positif. Kegiatan Lakmut ini mendapat sambutan positif dari para peserta yang merasa mendapat banyak manfaat dan inspirasi. Kemudian semakin tinggi semakin mengerucut, semakin kecil. Nanti di Lakut akan lebih sedikit, tapi berkualitas. Nah, penyaringan ini yo proses alami. Sunatullah, nanti begitu banyak makasta mengerucut sedikit sampai benar-benar menjadi kader militan. Ketika di IPNU IPP ini sudah jadi kader militan, proses formalnya pengkaderannya itu selesai, maka di Ansor itu tidak kaget. Wis mapan. Kemudian di Ansor pengkaderan formalnya mengikuti lagi, mulai dari PKD, PKL, PKN selesai, itu luar biasa. Nah, ujungnya nanti ketika sudah sampai di NU, ini sudah menjadi kader yang benar-benar militan dan kader paripurna. Dari bawah berproses sesuai dengan tingkatannya dan selesai pengkaderan formalnya. Di NU itu sudah tinggal panen. Harapan panjenengan kepada calon kader-kader muda pada acara Lakmut kali ini, Pak? Ya, kader-kader atau rekan-rekan kita ini menjadi tujuan penting dalam pengkaderan di NU. Ini menjadi tonggak awal yang akan menjadi penerus nanti ketika ini selesai di pengkaderan IPNU IPPNU, kemudian nanti sampai ke Ansor selesai, sampai NU, insya Allah ini menjadi kader yang militan luar biasa. Dan harapan kami ini tidak hanya selesai di sini, ini masih diproses. Prosesnya masih panjang dan tetap belajar sehingga menjadi kader yang militan.